Substansi atau materi muatan dalam Undang-Undang IKN menuai banyak kritik. Undang-Undang IKN yang masih seumur jagung itu rencana akan digugat oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. Apa saja yang membuat sejumlah pihak berencana menggugat Undang-Undang IKN ke MK? Sudah bergabung secara daring Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara, Faisal Basri, ekonom senior Indef, Ahmad Baidowi, anggota Pansus RUU IKN. Selamat malam, Bang Faisal, Mbak Bivi, dan Pak Ahmad Baidowi. Selamat malam. Malam. Ya, salam sehat. Terima kasih semua sudah bergabung dengan kita malam ini. Kita langsung saja diskusi. Saya ke Bang Faisal ya. Sebelum menanyakan sejauh mana petisinya berjalan, kita ingin tahu juga, Bang, sebenarnya apa yang menjadi dasar rencana Bang Faisal dan teman-teman untuk menggugat Undang-Undang IKN ini ke MK, Bang? Pertama tentu saja landasan akademiknya sangat lemah ya. Sudah banyak kritik, saya tidak akan ulang. Tapi dari awal sampai akhir, sampai daftar pustakanya itu tidak mencerminkan ini proyek yang serius. Landasan sosiologisnya juga cuma 4 paragraf dan tidak ada substansi dari landasan sosiologisnya. Jadi mega proyek ini nggak seserius itu Abang nilai, begitu ya? Kalau dari landasan akademisnya, kajian akademisnya sangat tidak serius. Kan kelihatan dari landasan akademisnya. Nah kemudian yang kedua, seperti telah saya sampaikan sebagaimana yang terlihat tadi, ini kita sedang di tengah COVID. Seluruh daya upaya kita harus kita fokuskan untuk menghadapi COVID yang sekarang memasuki gelombang 3 kelihatannya, dan itu disadari sekali oleh pemerintah. Dibutuhkan puluhan triliun untuk booster vaksinasi ketiga, dan semua harus gratis kan, wajib gratis. Tadinya mau diutak-atik juga, suruh bayar gitu. Kemudian vaksinasi kita belum 50% juga gitu. Dan dananya besar sekali. Jadi betul-betul harus, belum ada 60 juta UKM yang terseo-seo usahanya. Oleh karena itulah dikeluarkan PEN kan, untuk mengatasi semua ini, dan haram hukumnya untuk dialihkan dengan segala cara, segala retorika tadi PUPR. Yang dana di PUPR juga tidak boleh untuk direalokasikan. Yang boleh dialokasikan dari yang lain untuk tujuan yang terkait dengan COVID. Nah kemudian kita lihat pula dari proses berlanjut begitu ya, kita terkaget-kaget terus. Katanya di ibu kota ini, bukan katanya, menurut Menteri Bappenas, di ibu kota negara ini akan dijajaki tempat peluncuran pesawat super cepat SpaceX ya, yang tentu saja bising sekali. Biasanya peluncuran pesawat seperti itu di gurun, tidak ada penduduk, tidak ada apa-apa gitu. Jadi ini nggak jelas mau dijadikan apa. Jadi pusat sains, pusat macam-macam begitu ya. Jadi memindahkan kompleksitas Jakarta ke ibu kota lain gitu kan. Tujuan kita tadinya memindahkan ibu kota, bagi-bagi tugas gitu. Jakarta kota bisnis, ada kota pemerintahan. Kalau ini jadi sumpek, jadi semua ingin dicapai gitu. Dan yang terakhir kan janji ya Pak Jokowi. Dulu kita mendukung pembinaan ibu kota, saya pun mendukung pembinaan ibu kota. Soal lokasi kita bisa diskusikan, soal dana bisa didiskusikan. Nah Pak Jokowi tesisnya dulu tidak dari APBN. Saya pastikan pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN. Pastikan loh ya. Yang bisa pastikan kan cuma Tuhan. Ya, dia memastikan. Oke. Kenapa dia mau bisa pastikan? Karena ada investor memberikan iming-iming 100 miliar US dollar, besar sekali itu. Nah, jadi investor itu janji membiayai pembangunan ibu kota, tapi ada syarat, namanya juga investor kan. Tapi bukannya itu syaratnya adalah 10 tahun ke depan kira-kira begitu ya. Ada 5 juta penduduk yang harus dihadirkan di ibu kota baru. Nah, mereka hitung-hitung kan, kalau 5 juta penduduk itu butuh rumah berapa, kantor berapa, transportasi macam-macam, dari situlah bisnisnya. Nah, masa kita mau 100%
diserahkan ke itu. Visible kalau 100% dari swasta kan waktu itu. Nah sekarang Pak Jokowi sadar nggak bisa begitu dari APBN. Nah oleh karena itu harus ditinjau ulang dong. Setidaknya tidak sekarang di tengah COVID, setidaknya kita bicara ibu kota baru 5 tahun dari sekarang. Oke, tapi bukannya begini Bang, bukannya satu hal yang wajar begitu ya dalam membangun sebuah proyek, apalagi ini mega proyek begitu, ada investor, ada landasan hukum yang jelas begitu. Tapi kemudian Anda mengatakan dari poin-poin atau narasi yang disebutkan ini ujungnya dikatakan ini kejahatan luar biasa. Ini maksudnya apa? Iya, bukankah kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan, ada pen ya yang didedikasikan buat rakyat terdampak COVID yang tidak bisa ditunda-tunda, lantas dialihkan ratusan triliun untuk membangun ibu kota baru yang bisa kita mulai 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kan kejahatan itu namanya. Memikirkan saja udah kejahatan itu, apalagi melaksanakan. Oke, saya langsung ke Bang Ahmad Baidowi, bagaimana menjawab ini Bang? Ada nada pesimistis begitu ya yang disampaikan oleh Bang Faisal dan teman-teman sehingga kemudian landasan hukum yang sudah ada, undang-undang sudah disahkan begitu, tapi kemudian ini dianggap belum cukup, akan ada petisi dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Menjawab ini bagaimana? Ya, pertama ingin kami tegaskan kalau dari pernyataan dari Bang Faisal Basri, sebenarnya beliau tidak ada masalah dengan pemindahan ibu kota. Karena memang sadar beliau paham betul pernah maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta, paham betul situasi yang ada di Jakarta. Kan beliau kan persoalan waktu. Nah, terlepas dari apakah timingnya tepat atau tidak, ini kan keputusan politik. Nah, pemerintahan yang dipimpin Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin ini memiliki keberanian membuat keputusan besar dengan memindahkan ibu kota di era beliau. Salah satunya caranya adalah perlu payung hukum untuk menaunginya, yakni dengan mengajukan rancangan undang-undang ibu kota negara. Adapun varian-varian yang disampaikan tadi mengenai aspek pendanaan, itu kan di dalamnya sudah diatur juga bahwa pembangunan ibu kota negara dibiayai APBN dan juga sumber lainnya. Tentu sumber lainnya kan yang yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan. Tidak boleh yang namanya sumber lainnya itu suka-suka pemerintah. Tetap ada ketentuan yang mengikat. Nah berikutnya ketika ada ketidakpuasan ataupun ketidaksetujuan terhadap norma yang diatur di undang-undang, maka para aktivis ataupun elemen masyarakat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu jalur yang legal, itu konstitusional, dan memang disitulah jalurnya gitu. Tentu kita di DPR karena ini sudah menjadi undang-undang dan cara mengubah undang-undang itu kan ada 3. Ketika itu nanti sudah menjadi undang-undang, 1 digugat ke Mahkamah Konstitusi, yang kedua pemerintah mengajukan revisi atau pemerintah atau DPR mengajukan revisi, tentu kesepakatan bersama ini. Yang ketiga menerbitkan Perpu. Nah, tergantung jalan mana yang diambil untuk mengubah sebuah norma undang-undang. Kalau pilihan-pilihan itu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu lebih memberikan jalan kepada masyarakat yang memang sudah diatur melalui konstitusi. Saya kira ya semua undang-undang juga akan mengalami hal yang sama. Apakah nanti ditolak atau diterima gugatannya, ya tentu kita serahkan kepada 9 hakim MK untuk memutus perkaranya. Gitu. Oke, tapi mungkin gini, Bang Faisal dan teman-teman mungkin dari awal sudah mencermati bahwa proses pembentukan undang-undang ini sudah diduga ugal-ugalan begitu, tidak inklusif, cacat prosedur gitu, cacat tidak ada partisipasi publik, sehingga kemudian terakumulasilah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Bang Faisal.
Ya, cacat proseduralnya di mana gitu. Kalau tadi sempat disinggung mengenai naskah akademik. Yang namanya naskah akademik itu bukan menjadi bagian dari undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73 tahun 2014 tidak ada keharusan bahwa naskah akademik itu menjadi sebuah undang-undang. Namanya naskah akademik pemikiran, kumpulan dari konsepsi dari orang-orang yang dilibatkan oleh pemerintah, hasilnya seperti itu. Dari naskah akademik kemudian dirumuskan sebuah rancangan undang-undang. Yang kemudian rancangan undang-undang itu dibahas bersama DPR dan mengalami banyak perubahan seiring dengan pembahasan di lapangan. Nah, kalau kemarin ada yang menyatakan bahwa tidak ada referensi lokal dan semacamnya, sekali lagi kami katakan bahwa naskah akademik itu disusun oleh pemerintah. Tentu kami menyadari, memahami kenapa referensinya banyak dari, meskipun ini bukan menjadi sebuah kewajiban ya, tetapi referensi dari luar negeri, kalau kami memahaminya kenapa? Ya referensi pemindahan ibu kota negara itu kan banyak di luar negeri. Di Indonesia baru kali ini dilakukan melalui payung hukum. Terus kemudian terkait dengan referensi lokalnya, ya kita lebih pada situasi sosial, situasi fakta lapangan yang kita temukan di lapangan. Berkembanglah apa yang ditulis di naskah akademik itu, kemudian dituangkannya kemudian, karena perkembangan diskusi kan sangat dinamis, yang akhirnya terumuskanlah dalam sekitar 40 pasal yang tertuang dalam Undang-Undang IKN yang baru disahkan kemarin. Oke, Bang Faisal bagaimana menanggapi ini? Ini kan ibu kota itu salah satu simbol peradaban satu negara ya. Jadi harus mengerti aspek historis, kemudian bagaimana dinamika urban development, city development di Indonesia, kemudian landasan sosiologisnya ibu kota ini mencerminkan peradaban-peradaban yang ada di seluruh Republik Indonesia gitu. Karena ibu kota ini kan bukan milik Kalimantan saja, bukan milik Penajam saja, tapi milik kita semua. There's a sense of ownership. Oleh karena itu landasan sosiologis dan antropologisnya harus kuat. Nah itu yang tidak ada. 4 paragraf yang tidak jelas, kalau ahli sosiologi pasti tersinggung ya. Ini landasan sosiologis seperti apa? Intinya adalah memang pendekatan pembangunan ibu kota ini pendekatan proyek. Makanya nanti Mbak Bivitri juga kita udah diskusi beberapa kali, yang dipilih otorita gitu. Karena nanti ditunjuk langsung gitu ya. Penyediaan air minumnya perusahaan Hasim Joyo Hadikusumo, pengadaan pengadaan semennya nanti dari Hongxi Holding. Nah, ini jadi pendekatannya proyek. Jangan berharap ada proses tender dan sebagainya, makanya otorita. Dan semua otorita yang ada di Indonesia pendekatannya proyek atau bisnis. Ada otorita Batam, ada otorita Asahan, otorita apalagi, otorita Alumina, Asahan tadi ya, dan beberapa lagi. Oke, jadi kompleksitasnya ada di sana ya, dari sudut pandang Bang Faisal dan teman-teman, sehingga kemudian berujung karena, pada... maaf Mas, satu lagi, landasan akademis itu merupakan justifikasi betapa pentingnya ibu kota. Memang tidak harus jadi undang-undang, memang landasan akademik bukan undang-undang gitu. Tapi inilah landasan bagi pemerintah untuk menyampaikan undang-undang ke DPR. Ini justifikasinya luar biasa penting. Kalau tidak nih Indonesia akan seperti apa begitu ya. Jadi mutlak itu, oleh karena itu syarat mutlak yang namanya kajian akademis. Nah kalau garbage in ya garbage out. Oke, baik. Saya ke Mbak Bivi ya. Mbak Bivi, bagaimana Anda melihat ini dengan pembahasan undang-undang yang dikatakan oleh Bang Faisal dan teman-teman ini menjadi sebuah hal yang patut dicurigai begitu ya, karena minim partisipasi publik, ada hal-hal yang menyangkut dengan cacat prosedural seperti yang disampaikan tadi, dan juga melihat mekanisme petisi yang disampaikan ini seperti apa. Tapi nanti dijawabnya Mbak Bivi, kita jeda dulu sejenak. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Baik, kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Saya langsung ke Mbak Bivi. Mbak Bivi, apa yang Anda sorot dari
topik kita soal undang-undang tadi. Ada kebut pembahasan, terus kemudian digugat oleh Bang Faisal dan teman-teman. Ini bagaimana bisa kita pahami secara sederhana soal ini? Iya, jadi memang ada keterburu-buruan dalam pembahasan ini. Dan buru-buruan itu tentu saja akan mempengaruhi juga substansinya menjadi seperti apa. Nah, kalau mau mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya semua warga negara sepanjang bisa membuktikan kerugian konstitusionalnya sebenarnya bisa melakukan hal itu. Dan ada dua bentuk pengujian yang biasa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu uji formil yang terkait dengan proses dan kemudian uji material yang terkait dengan isi pasal-pasalnya. Nah, dari segi proses sebenarnya ini sangat menarik ya, karena kita menemukan lagi sebuah proses yang sangat ugal-ugalan lagi. Sejak 2019 kan sudah banyak sekali nih undang-undang yang buru-buru dibuat dan lancar saja di DPR karena memang koalisi pemerintah itu lebih dari 80% sekarang di DPR, ini pasti lancar. Nah, ini terjadi lagi 43 hari. Bukan soal harinya, Mahkamah Konstitusi tidak akan memeriksa berapa hari karena tidak ada parameter di situ. Tapi ada parameter lain yang sudah digunakan dan sudah juga digunakan jelas untuk membatalkan atau menyatakan sebuah undang-undang inkonstitusional, yaitu pada Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan partisipasinya sangat minim dan tidak bermakna. Nah, jadi partisipasi bermakna itu kata kuncinya, sehingga ia dinyatakan inkonstitusional. Meskipun bersyarat, tapi inkonstitusional itu artinya ya tidak, ya sebenarnya dibatalkan ya, cuma pemerintah saja yang ngotot bilangnya tidak dibatalkan. Nah, jadi partisipasi yang bermakna ini yang saya kira bisa jadi salah satu batu ujian bagi proses legislasi terhadap Undang-Undang IKN ini. Nah, partisipasi bermakna ini artinya tidak sekedar misalnya tidak ada ukuran kuantitatifnya ya, misalnya ahli ada berapa 20, 30 itu tidak ada. Yang terpenting adalah bagaimana mendengarkan satu pasti masyarakat yang terdampak. Nah, masyarakat terdampak yang perlu kita pahami sama-sama bukan hanya masyarakat di Penajam Pasir itu, tapi juga di seluruh Indonesia. Ini ibu kota negara. Ya, pertanyaannya adalah apakah semua rencana yang sudah dibuat oleh Bappenas dinyatakan ya beberapa kali, ini sudah dari 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, itu sudah didialogkan belum dengan warga Indonesia secara luas? Selain market ya, kalau market ditampilkan di media sosialnya Pak Jokowi, ya tentu itu berbeda dengan bagaimana cara mencapai membangun market itu. Yang perlu diingat adalah niat dan pidato belaka, ini kan dipidatokan waktu itu ya oleh Pak Jokowi, itu tidak dihitung sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 12 2011 itu mulai dari perencanaan yang kita kenal dengan prolegnas, penyusunannya, kemudian pembahasan, nanti terakhir pengesahan dan pengundangan. Kemarin itu pembahasan selesai, tinggal tanda tangan untuk pengesahan dan diberi nomor itu pengundangan. Sehingga yang akan dilihat nantinya adalah dalam jeda waktu 43 hari itu benar tidak ada partisipasi yang bermakna tadi. Nah, ini misalnya ya yang bisa dibongkar. Tapi lebih dari itu, Mas Ferdi, saya kira yang juga harus kita soroti betul adalah desain dari atau langkah-langkah dari pemindahan ibu kota ini yang memang dibuat sangat terburu-buru sehingga juga banyak menimbulkan komplikasi permasalahan, termasuk dari segi materi. Ini juga kalau masih mau bicara Mahkamah Konstitusi, kita juga punya persoalan besar dengan pendekatan menggunakan badan otorita. Tadi Bang Faisal sempat bilang ya, ini memang seperti pendekatannya itu proyek, bukan pendekatan otonomi daerah. Ya, padahal konstitusi kita di pasal 18B itu mengkerangkakan sebuah model otonomi daerah yang demokratis. Betul bahwa dibuka peluang ada daerah-daerah khusus dan daerah istimewa. Makanya kita punya Aceh, Papua, Jakarta, dan daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi kalau dibuat undang-undang seakan-akan boleh. Tapi dengan pendekatan seperti tadi, di mana tidak ada DPRD-nya, kemudian kepala otorita, jadi nanti sebutannya kepala otorita itu, kepala otoritanya nanti akan ditunjuk langsung oleh presiden, tapi bisa mengeluarkan peraturan. Kalau dilihat undang-undangnya, nanti ada peraturan kepala badan otorita untuk membentuk tata ruang. Itu yang mengeluarkan nanti kepala badan otorita. Tanpa checks and balances.
Nah, saya kira ini sudah bisa juga dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi sebagai sesuatu yang melanggar constitutional values yang kita miliki di UUD 1945 tentang demokrasi di tingkat nasional maupun lokal. Banyak lagi sebenarnya yang bisa digali ya, termasuk penggunaan dana PEN. Nah, mungkin nanti konstruksi hukumnya tidak akan bisa jadi satu ya, karena penggunaan dana PEN itu tidak keluar di Undang-Undang IKN-nya, tapi mungkin di kebijakan yang lebih jauh. Tapi peluang untuk mempermasalahkannya secara hukum banyak. Tergantung nanti apakah nanti dalam bentuk Perpu ataukah misalnya nanti PP, kita belum tahu ya. Tapi yang jelas forum untuk menguji dalam rangka mengecek, mengawasi eksekusi apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu ada dalam sistem hukum kita. Jadi misalnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau misalnya ke Mahkamah Agung. Nanti kita lihat perkembangannya. Tapi saya setuju bahwa ini perlu dipermasalahkan di hadapan hukum ya, sehingga kita semua bisa belajar untuk mengelola negara dalam koridor konstitusional. Jangan dibuat sembarangan, jangan dibuat asal ada upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, segala upaya dilakukan. Bahkan sampai ada tadi pernyataan dari Ibu Sri Mulyani, kalau tidak pakai dana PEN, ada lagi cara lainnya, misalnya mengalihkan dana Kementerian PUPR misalnya ya. Berarti kan segala cara ini akan ditempuh. Nah, ini harus dikontrol. Tidak bisa kita biarkan pemerintah dan DPR membuat kebijakan tanpa kontrol dari warga. Oke, saya langsung ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, bagaimana legislasi 43 hari ini mustahil sebenarnya untuk kemudian sebuah undang-undang bisa disahkan begitu ya, ditambah juga dengan sorotan-sorotan soal dana dan juga otorita. Apa respon Anda? Satu, batasan waktu untuk pembuatan undang-undang itu tidak diatur di undang-undang manapun, baik Undang-Undang 12 tahun 2011 maupun perubahannya di Undang-Undang 15 tahun 2019. Sebuah RUU disahkan, dibahas dalam 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 1 periode, 2 periode, ada yang mengatur itu. Jadi kalau kemudian dikatakan ini tergesa-gesa, tidak juga, karena ini juga dibahas dalam 2 kali masa sidang. Yang kalau kita melihat banyak undang-undang yang lebih cepat dari ini, tetapi kita tidak masuk itu karena itu tidak diatur di undang-undang. Yang berikutnya terkait skema pembiayaan di undang-undang IKN ini hanya ada sebuah klausul menyebutkan bahwa pembiayaan pembangunan IKN dibiayai oleh APBN dan sumber lainnya. Kalau kemudian pemerintah mewacanakan ada dana dari PEN ataupun merealokasi dari PU, itu bukan ranah undang-undang di sini, tapi nanti ada yang namanya undang-undang APBN, ataupun bisa jadi revisi terhadap undang-undang nomor 2 tahun 2020 yang di dalamnya menyangkut masalah PEN. Kami sendiri kalau PEN, pemulihan ekonomi nasional, dananya yang memang sangat darurat tersebut dialihkan untuk ini, ya kami memperdalam lagi argumentasi dari pemerintah apa ya tidak ada sumber lain dari APBN yang bisa digunakan. Dan itu masih sebatas wacana pemerintah, belum ada persetujuan dari DPR. Supaya clear pembahasan kita ini. Oke, belum ada usulan resmi juga ya dari pemerintah ya? Landasan penyusunan undang-undang ini menggunakan pasal 18 B Undang-Undang Dasar 45. Kita pahami itu. Yakni, tapi artinya kan tetap ada masalah. Sebentar, saya kan tidak menginstruksi Mbak Bivitri tadi. Kalau ya silakan aja Mbak Bivitri ngomong. Oke, silakan. Silakan dilanjutkan Pak Ahmad. Oh ya gitu. Kalau waktunya saya mau ngomong gitu. Kalau masih diinstruksi ya silakan. Sebentar Mbak Bivi, kita kasih kesempatan ke Pak Ahmad. Nanti saya ke Anda. Konstitusi yang dirujuk adalah pasal 18B Undang-Undang Dasar 45, di mana di situ disebutkan pemerintah daerah ya terdiri atas dan belasungkawa, ada juga di situ disebut pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur melalui undang-undang. Batasan, ketentuan, aturan mengenai kekhususan dan keistimewaan sebuah daerah itu tidak diatur di konstitusi kita. Segala penyebutan otorita itu tidak diatur di undang-undang kita. Yang tidak diatur itu apakah tidak boleh? Ya tidak, masih 50-50 kalau kita menggunakan logika hukum. Saya bukan orang ahli hukum, tetapi setiap sesuatu yang tidak dilarang, tidak secara jelas dilarang, itu bukan berarti tidak boleh. Sesuatu yang tidak diatur, itu bukan berarti tidak boleh. Bisa boleh, bisa tidak. Kalau kemudian pertanyaannya, semua DPR, semua daerah harus ada DPRD
kabupaten kota dan provinsi. Ingat, pasal 18 ayat 3 menyebutkan ya, daerah-daerah memiliki daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki DPRD provinsi. Ingat ya, bukan atau di situ. Artinya apa? Semua provinsi, semua kabupaten, semua kota harus memiliki DPRD tingkat daerah. Itu bunyi Undang-Undang Dasar 45 ayat 3. Tapi DKI Jakarta, kabupaten kota nggak ada DPRD-nya, padahal di konstitusinya dijelaskan di situ, dan bukan atau, bukan pilihan. Karena kekhususan maka ditiadakan, karena diatur oleh undang-undang tentang DKI Jakarta. Konstruk berpikirnya seperti itu. Soal kemudian ada yang berbeda pendapat, ada yang berbeda sikap, itu ya biasa saja, namanya dinamika politik. Sekali lagi, soal uji publik, kami katakan apa yang terjadi dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja tentu menjadi perhatian khusus ketika pembahasan Undang-Undang IKN. Kami selalu menekankan itu baik kepada pemerintah maupun waktu rapat ada DPD juga. Jangan mengulangi hal-hal yang memungkinkan memunculkan kelemahan-kelemahan. Uji publik dikatakan bahwa kita tidak melakukan, kita melakukannya. Silakan dicek, ada di Sumatera Utara, ada di Kalimantan Timur, ada juga di Sulawesi Selatan. Apakah seluruh Indonesia harus dijajaki? Ya enggak juga dong. Termasuk juga bagaimana kita mengundang berdiskusi dengan para pakar hukum. Termasuk diantaranya Prof. Bagirmanar juga diundang. Apakah semua pendapatnya setuju? Ada juga yang berbeda pendapat. Tapi kemudian kita kan tidak menghakimi orang yang setuju atau tidak setuju. Proses pembuatan undang-undang adalah proses politik di DPR setelah mendengarkan semua masukan baik yang pro maupun yang kontra, termasuk juga elemen masyarakat Kalimantan Timur. Ketika kami datang ke Kalimantan Timur itu ada 100-an lebih elemen masyarakat yang berdialog dengan pansus di Balikpapan. Bahkan ada juga yang datang ke DPR. Kalau kemudian setelah undang-undang diketok ada juga yang mengatasnamakan koalisi masyarakat Kalimantan Timur, ya sah-sah saja, silahkan. Tapi kalau dikatakan kami tidak melakukan komunikasi publik ataupun serap aspirasinya, tidak benar juga gitu. Dokumennya ada semua. Baik. Saya ke Mbak Bivi. Silakan Mbak, tidak ada yang keliru. Bagaimana Mbak Bivi? Iya, saya kira nanti akan bisa dinilai ya. Untungnya kita punya Mahkamah Konstitusi yang seringkali cara pandangnya juga tidak legalistik. Kita itu biasanya kalau membaca, kalau diperhatikan, tafsir dari Mahkamah Konstitusi itu tidak tekstual belaka. Biasanya ia akan melihat, misalnya tadi yang saya katakan sebagai constitutional values. Misalnya di dalam konstitusi itu ada dan atau ada dan atau dan lain sebagainya, mereka melihat beyond itu semua. Makanya mereka kemudian punya pandangan soal partisipasi seperti apa yang meaningful. Apakah mengadakan 5 atau 3 di 3 kampus tuh, kami sudah berdialog juga dengan anggota pansus yang lain, kami paham ya, di USU, di Unmul, dan di Unhas. Kemudian ada pertemuan, ada datanya juga itu di openparliament.org. Jadi semuanya sudah dipelajari, dan kalau kita melihat cara pandang Mahkamah Konstitusi mengenai apa yang dimaksud dengan partisipasi, sebenarnya itu tadi, beyond text. Gitu. Mereka memang tidak akan mengecek berapa hari ya, tapi begini, yang ingin saya persoalkan adalah bagaimana belakangan ini DPR dan pemerintah semakin mengecilkan apa yang namanya proses legislasi. Yang jadi ukuran selalu, pokoknya kita akan selesai kok. Nggak ada masalah, semua juga yang lain tuh revisi undang-undang KPK misalnya 2 minggu. Apakah itu prestasi? Apakah kita mau race to the bottom? Kita harus sadar bahwa yang namanya proses legislasi itu bukan proses teknokrat ataupun proses yang birokratis belaka. Seharusnya proses legislasi itu proses yang benar-benar seperti membuat kontrak sosial antara masyarakat luas, warga negara yang dulu mencoblos anggota DPR dan presiden dengan para wakilnya itu. Nah itu yang kelihatannya dikecilkan sekali dengan mengatakan bahwa tidak masalah 43 hari atau 2 minggu atau 1 minggu. Bermasalah sebenarnya. Tentu saja seperti yang tadi sudah saya katakan, Mahkamah Konstitusi memang tidak akan menghindari, itu bukan tugas mereka. Justru tugas mereka adalah melihat apakah materi maupun prosesnya itu konstitusional atau tidak. Nah disitulah mereka nanti tidak akan melihat kuantitas berapa ahli atau berapa diskusi, tapi mereka akan melihat apakah betul
akuntabilitas dan transparansi dan partisipasi itu sudah dilakukan semaksimal mungkin dalam proses yang demikian pendek. Kita juga paham bahwa proses yang pendek bisa dipastikan juga akan mengecilkan upaya yang maksimal untuk memberikan pemahaman tentang sebenarnya apa dampak dari RUU IKN ini ketika masih RUU begitu ya. Nah, yang saya pahami dalam konsultasi publik yang ditampilkan adalah maket yang indah. Dalam naskah akademik yang ditampilkan adalah konsep apa itu green city, apa itu forest dan lain sebagainya atau smart city. Tapi tidak dijelaskan dengan baik soal bagaimana mencapai ke sana di tengah rekam jejak pemerintah kita yang punya banyak sekali proyek mangkrak. Ya, mulai dari LRT, kemudian kereta cepat ke Bandung, kemudian bandara di Yogyakarta, dan silakan sebut cukup banyak gitu. Nah, against data itu semua, bagaimana cara kita mencapai sesuatu yang indah-indah dijelaskan dengan market yang luar biasa bagus soal smart city, green city, dan lain sebagainya. Nah, itu yang belum pernah didialogkan dengan masyarakat. Oke, Mbak Bivi, kita kunci di situ di kata mangkrak itu. Tapi kemudian soal perdebatan bagaimana GR ini berlangsung, kita tunggu nanti bagaimana MK berproses ya. Saya ke Bang Faisal, soal kata mangkrak tadi yang disebutkan oleh Mbak Bivi, ini juga menjadi concern Anda dan teman-teman dengan track record yang sebelum-sebelumnya proyek-proyek yang berlangsung. Ada kekhawatiran itu juga Bang ya. Tapi nanti dijawabnya Bang, kita akan break dulu sejenak. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini di segmen terakhir. Sebelum tadi kita break, saya sempat ke Bang Faisal. Tadi Mbak Bivi sempat mengatakan bahwa dari apa yang berlangsung ya, proyek-proyek ambisius atau proyek-proyek infrastruktur lah katakan begitu dari pemerintahan Jokowi ini ada juga catatan-catatan tertentu soal berlangsung atau tidaknya sehingga dikatakan mangkrak. Kekhawatiran ini juga akan ada pada proyek ibu kota negara. Apa concern ini juga menjadi salah satu alasan kenapa gugatan ini juga harus masuk ke Mahkamah Konstitusi begitu? Ya, salah satunya betul ya. Oleh karena itu semua harus kita siapkan secara matang. Dan rasanya hampir tidak ada keraguan ya bahwa undang-undang ini dibuat tergesa-gesa sampai midnight. Kemudian salah satu kolega saya, Dr. Fadil Hasan juga diundang untuk dengar pendapat begitu. Dia mengeluh, wah ini karena tergesa-gesa waktunya terbatas gitu, sehingga dia tidak bisa menyampaikan ya secara tuntas untuk hal yang sangat strategis buat bangsa ini. Jadi ya kalau dilihat dari segi itu memang formalistiknya dipenuhi semua, tapi substansinya ya seperti yang dipertanyakan tadi. Kemudian kedua yang saya lihat kelemahan pembangunan di era Pak Jokowi adalah tidak terintegrasinya antara perencanaan proyek dengan perencanaan keuangan. Coba bayangkan proyek ini akan dilaksanakan tahun ini, tapi pembiayaannya belum jelas. Itu kan luar biasa. Nah, ada potensi mangkrak oleh karena itu, gitu. Ingat ya, pendapatan pemerintah itu terbatas. Jadi penerimaan dari pajak trennya turun terus, keinginan tak bisa dikekang begitu. Nanti ada utangnya tidak terbayar, kita mengalami default dan sebagainya. Nah itulah yang membuat potensinya bisa mangkrak, atau untuk menyelamatkan makroekonomi Indonesia itu untuk sementara waktu pembangunan ibu kota ditunda atau dibekukan dulu, dilihat lagi perencanaannya, rencana induknya dan sebagainya yang memang lemah. Harus kita akui gitu ya. Orang dibuatnya tergesa-gesa. Ya. Oleh karena itu saya rasa masih ada waktu buat Pak Jokowi untuk melihat semua ini buat kebaikan kita bersama. Dan saya rasa sih Pak Jokowi mau aja ya, jangan dipaksa. Kalau Pak Jokowi pidato aja, jangan dipaksakan 2024 saya pidato kenegaraan pada 17 Agustus itu aja.
Artinya Pak Jokowi sudah menunjukkan niat baik untuk membuat ibu kota yang lebih seksama gitu. Yang saya berharap ya, kita nih bayangkan ya, penduduk kita ini masih 134 juta, keadaannya insecure, angka pengangguran naik, jumlah orang miskinnya seperti itu, ketimpangan menjadi-jadi, terjadi proses deindustrialisasi, ketimpangan antar daerah dan sebagainya. Jadi kita harus satu lagi, akibat pandemi ini kita mundur nih jadi negara majunya. Menurut Bappenas dari 2036 menjadi 2043. Nah, kan urgensinya adalah bagaimana kita mengurangi dampak dari COVID ini untuk segera bangkit, dan untuk segera bangkit itu butuh tenaga yang besar, dan kita harus himpun tenaga yang ada ini. Kalau ibu kota baru jadi fokus baru lagi, berantakan kita akhirnya. Ingat loh, 2045 waktu merayakan 100 tahun kemerdekaan kita masih negara begini-begini aja, middle income country begitu. Jadi kita terkena middle income trap. Oleh karena itu, ayo kita lebih berpikir panjang untuk mewariskan Indonesia yang terbaik buat generasi yang akan datang. Utang banyak, mereka yang bayar. Kerusakan lingkungan, mereka yang bayar. Itu yang harus kita selamatkan terlebih dahulu, ketimbang sosok fisik ibu kota yang tidak bernyawa. Oke, Bang Awi, bagaimana merespon ini? Sumber dana dan sumber daya sudah tidak seimbang, ya udahlah, nggak usah dipaksain. Gimana? Ya, tugas kami membentuk undang-undang tentang IKN dan sudah diselesaikan. Dan di situ kembali lagi saya mengulang bahwa dalam ketentuan undang-undang ini tidak ada disebut spesifik uangnya dari mana, tapi hanya disebut bahwa dibiayai oleh APBN dan sumber lainnya. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pendekatan optimistis. Kalau kemudian kekhawatirannya mangkrak dan semacamnya, kita tegaskan dalam pembahasan, kita ingin memastikan ada kontinuitas dalam proses pembangunan pengembangan IKN tersebut gitu. Nah, kalau tadi yang dicontohkan yang mangkrak-mangkrak, ya kenapa kita tidak melihat yang tidak mangkrak? Kan begitu, di era Pak Jokowi banyak juga. Kalau tadi disebut Bandara Yogyakarta kayaknya tidak mangkrak itu, mungkin kalau Kertajati yang sempat tersendat-sendat mungkin iya ya. Kalau Bandara Internasional Jogja sepertinya sudah beroperasi itu. Saya nggak tahu ya apakah salah dengar saya atau gimana. Nah, pendekatan-pendekatan optimistis yang disampaikan ataupun yang ditargetkan oleh pemerintah tentu kita dukung dengan rasionalitas kita dalam berpikir gitu. Saya sepakat tadi bahwa tidak harus di upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Tapi kalau bisa dilaksanakan di situ, kenapa tidak? Kan seperti itu. Maka kemudian sebenarnya kita tidak ingin ngunci, harus enggak. Maka kita berikan waktu kepada pemerintah. Kalau kemudian skema pembiayaan, kalau dikatakan tadi, ya memang sumber pembiayaannya belum dijelaskan secara eksplisit. Karena apa? Dasar hukum undang-undangnya jadikan payung kan belum dibentuk. Hari ini undang-undang IKN sudah disahkan, tinggal diundangkan. Terus kemudian pemerintah melakukan simulasi-simulasi terkait dengan pendanaan. Kalau itu kaitannya dengan APBN, kan bisa saja nanti ada revisi undang-undang APBN. Selama ini, sudah beberapa tahun tidak ada APBN perubahan. Apakah kemudian di tahun 2022 ada APBN perubahan? Bisa saja terjadi kalau melihat dari statement-statement dari pemerintah. Apakah boleh APBN perubahan? Ya boleh. Gitu. Oke. Mbak Bivi, bagaimana menanggapi ini? Tetap optimistisnya tetap tetap tinggi gitu ya dari pemerintah dan DPR karena aturan hukumnya sudah jelas begitu, payung hukumnya sudah jelas begitu, dan bisa saja semua mekanisme yang diatur oleh undang-undang ini bisa dijalankan saja. Ya, saya kira tugas pemerintah tentu saja untuk optimis ya, tapi juga tugas warga negara untuk skeptis, untuk mengawasi, memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik, dan yang lebih penting adalah tugas warga negara juga, tugas kita semua
untuk mengontrol tidak hanya dalam arti apakah ibu kota negara itu akan berdiri atau tidak, tapi apakah juga ada dampak yang begitu buruk terhadap orang-orang yang sudah hidup di sana sudah lama, lingkungan dan lain sebagainya. Apakah misalnya jadi sesuatu yang sangat menyedihkan nanti misalnya ketika dalam suatu bagian di Kalimantan dia adalah smart city, dia green city, dia dan lain sebagainya yang sangat indah, tapi di sekitarnya itu nanti akan banjir. Karena sudah ada juga ya penelitiannya dan juga kalau dicari di beberapa publikasi juga sudah ditampilkan sebenarnya ada dampak lingkungan yang nanti akan sangat luar biasa terhadap daerah-daerah penyangga, ibaratnya Bodetabeknya Jakarta lah gitu, ada penyangganya tuh ya. Nah itu nanti akan terdampak juga. Apa dampaknya buat masyarakat adat dan lain sebagainya. Ini juga yang perlu dikontrol. Dan saya kira yang luput dari rencana indah yang ditawarkan kepada warga adalah justru bagian itu. Jadi yang seperti saya katakan tadi, yang ditawarkan kepada masyarakat atau yang dipaparkan adalah mimpi tentang sebuah yang mungkin bisa dibilang seperti utopia ya, seperti impian tentang kota yang demikian indah, yang smart city, green city dan lain sebagainya. Namun demikian tidak dijelaskan sebenarnya at what cost kita akan mendapatkan kota atau utopia yang demikian indah itu, at what cost dalam arti sebenarnya apa yang dikorbankan untuk itu dan bagaimana meminimalkan dampak buruk baik secara sosiologis, secara ekologis dan lain sebagainya, tidak hanya untuk wilayah itu tapi juga untuk seluruh warga negara Indonesia lainnya, termasuk misalnya warga yang sekarang di Jakarta atau kemudian lembaga-lembaga negara yang nanti harus pindah. Nah saya kira ini kekurangan besarnya dari proses legislasi itu tadi. Menurut saya harusnya betul bahwa ini rencana jangka panjang ya, 20 tahunan mungkin lebih. Tapi justru momentum dari pembuatan undang-undang itu mestinya kemarin digunakan oleh para wakil rakyat untuk betul-betul menggali sebenarnya apa nih, how to get there. Bagaimana cara kita bisa mencapai utopia itu supaya jangan jadi utopis saja begitu ya. Dan bagaimana memitigasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin akan timbul. Itu semua tidak bisa dilakukan dalam waktu 43 hari dan dalam partisipasi yang sangat minim. Itu persoalannya. Oke, baik. Kekurangan-kekurangan itu yang kemudian kita harapkan prosesnya di MK akan seperti apa. Sebagai penutup, Bang Faisal, mekanisme gugatan bagaimana? Nanti sudah berapa orang yang tanda tangan? Kabarnya juga mendesak Presiden dan Wakil Presiden untuk tanda tangan juga. Iya, ini kan komitmen untuk melaksanakan good governance ya, fakta integritas, semua pakai tidak cawe-cawe, gitu, tidak ajakan cawe-cawe. Jadi kalau ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden itu yang tujuan utamanya. Jadi mereka mengikat diri, sama seperti Pak Jokowi waktu kampanye itu menandatangani akan menuntaskan kasus Munir misalnya. Teken lo itu, saya hadir tengah malam itu waktu kampanye Pak Jokowi, sehingga setidaknya ada komitmen tertulis gitu untuk mengawal itu. Nah, seraya kita juga menyiapkan, tentu saja banyak ya, Prof. Bin Samsudin juga akan melakukan hal yang serupa. Saya rasa ini akan masif sekali ya, mudah-mudahan akan masif sekali dan mengikatkan terakhir barangkali ya, tolong deh belajar dari kasus CK ya, sudah begitu nyatanya bahwa dari segi proses, dari segi substansi, kadang sudah menghasilkan anak cucu yang makin menyesatkan, makin jauh. Tolong deh CK itu yang terakhir, tapi ternyata tidak lebih parah, tidak lebih baik. Pembahasan ini semua formalistik, saya tidak permasalahkan. Tapi kelihatan di sini bahwa ada suatu proses yang membawa ke arah muara penguatan oligarki. Jadi kapan bukan masuk? Buat rakyat ini, proyek oligarki. Jadi kapan masuk gugatannya, Bang? Kita serahkanlah ke teman-teman ya, nanti ada timnya. Mbak Bivitri juga tentu saja dengan sukacita untuk ikut mengawal ini semua. Ini mudah-mudahan masif ini. Belum bisa disebutkan ya tanggalnya dan harinya ya,
Belum ya? Belum. Oh, Oke. belum lah. Undang-undangnya aja belum kok. Belum Oke. diteken kan. Harus diteken dulu kan. Oke, baik Bang Faisal. Kita tunggu ya bagaimana kemudian proses di MK nanti kalau kemudian sudah didaftarkan begitu ya. Kita kawal sama-sama dan kita berharap memang semua kekurangan-kekurangan dan semua optimistis dan pesimistis itu bisa terjawab begitu ya dengan kajian-kajian yang dilakukan secara konstitusional. Terima kasih Bang Awi sudah bergabung, Bang Faisal juga sudah bergabung dan Mbak Bivi sudah bergabung dengan kita malam ini. Kita kembali dalam dialog-dialog selanjutnya. Salam sehat. Panglima TNI telah mengeluarkan keputusan mutasi berbagai jabatan di tubuh TNI. Majen TNI Maruli Simanjuntak akan menjabat sebagai Pangkostrat. CNN Indonesia Newscast segera kembali.